soal nomor 1, kita bisa lihat bersama. Di bawah ini terdapat data penerimaan dan pengeluaran kas dari PT Angga dari bulan Januari sampai dengan Maret 2019. Sudah diketahui penerimaan dan pengeluaran apa saja dari bulan Januari sampai bulan Maret, dan data lainnya yaitu ada saldo kas awal 2 juta, minimum kas 16 juta, dan tersedia kas 4 juta. Diminta buatlah cash budget untuk bulan Januari sampai Maret tahun 2019. Untuk penyelesaian dari cash budget atau anggaran kas, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan tabel dari anggaran kas sementara untuk mengetahui apakah surplus atau defisit, dan kita bisa lihat bersama pada penyelesaian yang telah saya buat bahwa pada bulan Januari mengalami defisit yaitu sebesar 8.200.000, dan untuk selanjutnya bagaimana caranya agar kita bisa membuat pada bulan Januari ini tidak mengalami defisit. Penyelesaian selanjutnya yaitu membuat pinjaman bulan Januari, karena pada bulan Januari ini mengalami defisit. Jadi kita gunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah defisit pada bulan Januari yaitu 8.200.000 ditambah dengan 16 juta. 16 juta ini adalah saldo kas minimum kurang dengan 2 juta saldo kas awal tahun, dan ditambah dengan bunga pinjaman yaitu 1,5% dan jadi 0,015, maka kita bisa lihat hasilnya yaitu 22.533.000 dengan bunga 533. Langkah selanjutnya adalah membuat penyelesaian dari anggaran kas final seperti pada tabel berikut ini, di mana dalam tabel sudah terdapat saldo kas awal bulan sampai saldo kas akhir bulan. Untuk penyelesaiannya harus dikerjakan secara vertikal karena saldo kas akhir bulan Januari merupakan saldo kas awal bulan Februari. Itu adalah penyelesaian dari anggaran kas final. Soal nomor 2, yaitu suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih, dan pada tahun pertama yaitu 150 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, dan tahun keempat 400 juta dengan bunga 21%, maka hitunglah besarnya net present value. Penyelesaian net present value seperti pada tabel berikut ini, di mana net cash flow dari tahun pertama sampai keempat sudah diketahui, dan suku bunga serta investasi proyek atau usaha juga sudah diketahui. Untuk penyelesaiannya, kita harus menyelesaikan faktor PV terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 1/1 tambah bunga pangkat N. Jadi 1/1 tambah dengan bunga 21% pangkat tahun pertama. Untuk tahun kedua penyelesaiannya sama, tapi pangkatnya harus sesuai dengan tahunnya. Jika tahun kedua maka pangkatnya juga adalah pangkat 2, seperti contoh 1/1 tambah 21% pangkat 2. Begitupun sampai pada tahun keempat, maka akan dapat hasil dari faktor PV-nya. Dan untuk penyelesaian present value-nya, setelah kita telah menyelesaikan faktor PV-nya dan penyelesaian present value atau PV-nya, yaitu dengan kita mengkalikan net cash flow dikali dengan faktor PV. Jadi contohnya
pada tahun pertama net cash flow 150 juta dikali dengan faktor PV 0,826, maka akan dapat hasil dari present value-nya yaitu 123.900.000. Begitupun sampai pada tahun keempat, maka kita akan dapat hasil dari net present value-nya yaitu 650.250.000. Ini adalah penyelesaian dari net present value. Soal nomor 3 yaitu sebuah ide bisnis dengan investasi sebesar 500.000 dan selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersisa sebesar 250.000 per tahun. Berapa IRR-nya atau internal rate of return jika R sebesar 20% dan 24%? Untuk penyelesaian internal rate of return atau IRR seperti pada tabel berikut ini, di mana ada cash out, cash in, net cash flow, dan discounted cash flow. Dan kita akan melakukan penyelesaian pertama yaitu net cash flow. Net cash flow ini rumusnya yaitu cash in kurang cash out. Jadi cash in dari net profit ditambah dengan depreciation kurang cash out. Maka hasilnya pada tahun pertama net cash flow-nya adalah 235.000. Begitu pula sampai pada tahun ketiga. Dan untuk menghitung discounted cash flow ada 20% dan 24%. Untuk tahun pertama DCF dari 20% rumusnya 1/1 tambah dengan 20% atau 0,2 pangkat dengan 1 dikali dengan NCF net cash flow pada tahun pertama yaitu 235 juta, maka kita akan mendapat hasil dari DCF pada 20%. Dan untuk DCF pada 24% rumusnya sama, tetapi yang diganti itu adalah 1/1 tambah dengan 24%. Maka akan dapat hasil dari DCF 24%. Begitu sampai pada tahun ketiga. Jadi yang harus diperhatikan dalam rumus discounted cash flow yaitu jika pada tahun kedua, maka rumusnya itu sama tetapi yang diganti adalah pangkatnya. Jadi 1/1 tambah dengan 20% atau 0,2 dipangkat dengan 2 karena sudah pada tahun kedua. Begitu pula selanjutnya sampai pada tahun ketiga, maka akan dapat total dari DCF 20% dan 24% seperti pada tabel yang telah kita lihat bersama. Itulah penjelasan saya tentang beberapa soal seperti ada cash budget atau anggaran kas, ada net present value, dan internal rate of return. Terima kasih.